Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat tutorial bahasa Mandailing. Saya doakan sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat, mudah rezeki dan diberikan umur yang panjang yang penuh berkah. Oke sahabat semua, jangan lupa komen, like, share dan subscribe ya. Ikuti terus perkembangan channel kita, agar sahabat semua tidak ketinggalan. Selanjutnya, mari kita dengarkan pembahasan berikut ini. 100 tokoh Batak dari Si Raja Batak hingga abad 19. 1. Si Raja Batak sebelum ada marga, merupakan nama kolektif dari para leluhur Batak. Banyak orang yang salah sangka dengan nama Si Raja Batak ini, karena mengira Si Raja Batak merupakan nama individu atau personal yang menurunkan atau melahirkan semua bangsa Batak. Kebanyakan para sejarawan Batak menggunakan istilah Si Raja Batak sebagai nama kolektif yang menjadi representasi para nenek moyang para bangsa Batak yang tersebar mulai dari Aceh, Tanah Batak sampai dengan sebagian daerah Minang. Pasca zaman nenek moyang tersebut, masyarakat Batak terbagi menjadi 3 kubu kelompok masyarakat. Pertama Tatea Bulan, kedua Sumba dan ketiga Toga Laut. Jadi ketiga nama tersebut bukanlah nama anak-anak Si Raja Batak seperti yang dikira banyak orang, akan tetapi nama kubu atau kelompok marga. Setidaknya seperti itulah yang banyak dipahami para ahli. Walaupun memang, untuk kepentingan ideologi marga yang eksogamis, nama-nama kelompok dan komunitas tersebut dipersonifikasi untuk menyederhanakan identifikasi dalam hal urusan perkawinan. Beberapa nama dan marga tersebut dibentuk berdasarkan lebih kepada musyawarah atau konsensus daripada terjadi sendiri tanpa terencana. Oleh karena itulah dalam penulisan Tarombo, nama-nama itu dianggap sebagai anak-anak Si Raja Batak. 2. Tatea Bulan atau anak Si Raja Batak. Nama kubu dan nama seorang raja. Dikenal juga dengan nama Guru Tatea Bulan karena mahakaryanya yang bernama Pustaha Agung yang menjadi pedoman adat Batak sampai sekarang. Kitab ini membahas cakupan antara lain, ilmu hadatuan atau medical dan metaphysical science, Parmon Sahon atau art of self-defense dan strategi cum tactical science dan pangaliluon atau science of deceit. Menurut legenda, Guru Tatea Bulan atau disebut juga Toga Datu pernah pergi menemui pamannya atau saudara dari ibunya di Siam. Dia bermaksud meminang paribannya, putri sang paman atau tulang. Tapi rencananya tidak berhasil, tidak disebutkan alasannya. Ketika dia kembali ke kampung halaman, Cianjur mula-mula, dia terkejut dan sangat sedih menemukan kampung halaman yang ditinggalkannya telah kosong. Ayahnya, Si Raja Batak telah meninggal dunia. Sementara itu, adiknya, Raja Isumbaon telah pindah ke Dolok Pusuk Buhit dekat dengan Pangururan sekarang ini. Adik bungsunya Toga Laut mengembara dan membuka wilayah yang sekarang masuk ke Aceh dan bernama Gayo Alas. Dia berinisiatif untuk menemui adiknya, Raja Isumbaon. Di sana dia menetap sementara dan kemudian kembali ke Cianjur mula-mula, tempat lahirnya. Dia berusaha bangkit dari kepedihan hidupnya tersebut dengan menghabiskan waktunya dengan berkontemplasi dan bekerja, bercocok tanam di sawah. Pada saat-saat itulah dia bertemu dengan seorang wanita pendatang, yang kesasar, dan mengaku bernama Boru Sibasoburning Guru. Sibasoburning mempunyai bahasa yang berbeda dengan bahasa Batak. Hati tertarik, mungkin sudah jodoh, keduanya menikah. Hasilnya adalah anak pertama Raja Miok-Miok yang disebut sebagai Raja Gumeleng-Geleng, disebut juga Raja Miok-Miok atau Biak-Biak dengan gelar Raja Uti. Guru Tatea Bulan dianggap menurunkan 9 keturunan, 5 laki-laki dan 4 perempuan yaitu, Raja Biak-Biak, Tuan Saribu Raja, Limbong Mulana, Sagala Raja atau Malau Raja, Boru Pamoras, Boru Pareme, Boru Biding Laut dan Natinjo. Melalui Tatea Bulan inilah turun beberapa keturunan Batak yang paling banyak berkecimpung dalam peradaban Batak. Di antaranya adalah keturunan Raja Uti, keturunan Raja Lontung, Pasaribu Raja dan lain sebagainya. 3. Guru Isumbaon atau anak kedua Si Raja Batak. Guru Isumbaon merupakan pemimpin kelompok Sumba di komunitas Batak yang dianggap posisinya sebagai adik dari Tatea Bulan dalam hal adat. Sebagaimana Guru Datu, Isumbaon juga mempunyai kapasitas sebagai ilmuwan Batak saat itu. Ajaran Raja Isumbaon termaktub dalam kitab Pustaha Tumbaga Holing mencakup, Harajaon atau Political Science or the Science about the Kingdom, Parumaon atau Legislation, Partigatigaon atau Economics Science or the Arts of Trading, dan Paningaon atau Life Skills or Technology. 4. Raja Uti, sebelum Masehi.
Dianggap sebagai kubu paling senior di antara masyarakat Tatea Bulan. Raja Uti menjadi salah satu raja yang memerintah di Cianjur mula-mula sebelum akhirnya memindahkan ibu kotanya ke Barus. Dia merupakan Raja Batak pertama yang memerintah masyarakat maritim Batak. Dia mempunyai sebutan Raja Biak-Biak, Raja Miok-Miok, Raja Gumeleng-Geleng dan Raja Hatorusan. Dalam ajaran Parmalim, Raja Uti dianggap sebagai Rasul Batak. Walaupun begitu, keturunan Raja Uti sekarang ini kebanyakan menganut agama Islam yang hidup di daerah pesisir barat Sumatera Utara. 5. Tuan Saribu Raja merupakan tokoh Batak yang diketahui menjadi seorang Batak pertama yang terlibat dalam skandal seks sumbang dengan adiknya sendiri si Boru Pareme. Hasil dari skandal inilah yang melahirkan Raja Lontung yang menjadi nenek moyang Toga Lontung yang merupakan kelompok marga paling dominan di dalam sejarah peradaban Batak. Dalam pengembaraan, Tuan Saribu Raja kemudian menikah secara resmi dengan Nyai Mangiring Laut. Dari istri barunya ini lahirlah seorang anak yang bernama Borbor yang kemudian dikenal si Raja Borbor. Friksi dalam keluarga kecil ini menyebabkan perpecahan yang panjang antara si Raja Lontung dengan si Raja Borbor. Perselisihan tersebut berlanjut kepada keturunan masing-masing, di mana keturunan Raja Borbor kemudian beraliansi dengan keturunan Limbong Mulana, Sagala Raja dan Malau Raja kontra keturunan si Raja Lontung. Perkawinan eksogamus diyakini berkembang karena friksi dalam keluarga ini. Sehingga akhir dari pertentangan itu adalah terbentuknya Dalihan Natolu. Karena itulah dalam kehidupan sosial berikutnya, aliansi keturunan Raja Borbor tersebut menggunakan panggilan, Amangboru, yang lebih kurang berarti ipar dan tidak menggunakan tuturan seharusnya, yakni abang terhadap keturunan si Raja Lontung. 6. Raja Sori Mangaraja atau Sagala merupakan pendiri dinasti Sori Mangaraja dari marga Sagala yang merupakan dinasti paling lama di tanah Batak sampai kepada Sori Mangaraja Ci ke-101. 1816 Masehi dengan nama Syarif Sagala, yang telah memeluk Islam memerintah di Sipirok, ibu kota terakhir dinasti ini. Kerajaan Sori Mangaraja merupakan kerajaan teokrasi pertama, di mana pemimpin dianggap sebagai perwakilan Tuhan di bumi. Rajanya bergelar Datu Nabolon atau Supreme Witch Doctor. 7. Raja Alang Pardosi. Alang Pardosi merupakan raja pertama masyarakat maritim Batak dari kubu Sumba tepatnya Marga Pohan. Dia merupakan personalitas Sumba yang berhasil menyaingi raja-raja maritim keturunan Raja Uti dari kubu Tatea Bulan. Keturunan Alang Pardosi merupakan pendiri Kesultanan Batak pertama pada abad ke-7 melalui Sultan Kadir Pardosi. Naskah Jawi yang dialih tuliskan di sini dipetik dari kumpulan naskah Barus dan dijilidkan lalu disimpan di bagian naskah Museum Nasional Jakarta dengan No. ML16. Dalam katalogus Van Ronkel naskah ini yang disebut Bet. Gen. 162, dikatakan berjudul Asal Turunan Raja Barus. Seksi Jawi pertama berjudul Sarakata Surat Catera Asal Keturunan Raja dalam Negeri Barus. Kisah dalam buku tersebut dimulai dengan kata-kata, bermula dihikayatkan suatu raja dalam negeri Toba Silasilahi atau Silalahi, Lua, Baligi atau Luat Balige Kampung Parsoluhan, suku Pohan. Raja yang bersangkutan adalah Raja Kesaktian dan dalam kisah itu tercatat bahwa anaknya, Alang Pardoksi atau Pardosi, meninggalkan jantung tanah Toba untuk merantau. Alang Pardosi meninggalkan keluarga dan rumahnya sesudah bertikai dengan ayahnya, bersama istri dan pengikutnya dia berjalan ke barat. Dalam 10 halaman pertama diceritakan perbuatan-perbuatan Alang Pardosi yang gagah berani, tanah yang dinyatakannya sebagai haknya di rantau, jaringan pemukiman baru yang didirikannya, dan perbenturannya dengan kelompok perantau lain dari Toba. Alang Pardosi mengklaim hak atas sebidang tanah yang luas, yang merentang dari Kampung Tundang di Rambe atau Pakat sekarang tempat ia menetap, ke barat sampai Singkil, ke timur sampai perbatasan Pasaribu, ke hilir sampai ke tepi laut. Termasuk di dalamnya Barus. Keluarga yang berselisih dengan Alang Pardosi adalah keluarga Sinamora. Sinamora pun telah meninggalkan rumahnya di Dolok Sanggul sebagai akibat percekcokan dalam keluarga. Bersama istrinya dia menetap di Pakat, dan Alang Pardosi, sang raja, menyadari kehadirannya ketika pada suatu hari dilihatnya sebatang kayu yang mengapung di sungai. Raja memungut upeti dari Sinamora sesuai dengan adat berupa kepala ikan atau binatang apapun yang dapat dibunuh Sinamora. Sinamora berputera 3 orang yang beristrikan ketiga puteri Alang Pardosi.
Akhirnya yang sulung dari ketiga putra Sinamora yaitu si Purba, mengambil keputusan untuk mempermasalahkan hubungan antara kedua keluarga sebagai pemberi dan penerima upeti. Maksudnya itu dilaksanakan dengan mengakali Pardosi. Untuk itu dia harus kembali ke kampung ayahnya di Toba, dia harus mengumpulkan kekayaan keluarga berupa kain dan pusaka. Lalu dari kain-kain itu Purba membuatkan patung seekor rusa yang rupanya bukan main hebatnya dan kepalanya dipersembahkan kepada Pardosi sebagai upeti. Alang Pardosi begitu takut melihat persembahan tersebut dan membebaskan keluarga si Purba dari ikatan memberi upeti. Setelah Alang Pardosi diperdaya, dia mencium adanya gugatan mengenai kedudukannya sebagai raja. Perang meletus dan si Purba memakai pengkhianatan untuk mengusir Alang Pardosi dan mengambil alih pemukimannya di Sipi Gembar. Sebuah kudeta terjadi. Alang Pardosi kemudian mendirikan pemerintahan, in exile, di Huta Ginjang, kota yang baru dibangunnya. Namun ada pembalasan dari pihak raja yang terusir. Saat kepemimpinan si Purba pemukiman dirundung kelaparan. Raja yang sah, Alang Pardosi, diminta kembali untuk mengobati keadaan. Namun dia menolak dan meminta supaya si Purba membuatkannya rumah di Goting, sebuah bukit antara Pakat ke Barus. Bukit tersebut dibelah oleh sebuah jalan yang menyempit di antara dinding batu napal yang keras, sekitar 5 km dari Pakat menuju Barus, di atas sebuah jalan sehingga semua orang yang ingin melalui jalan tersebut harus lewat di bawah rumahnya. Kedudukannya di sedemikian di persimpangan jalan-jalan penting memberi kekuasaan besar kepada Alang Pardosi yang menjadi raja yang paling berkuasa dari raja-raja negeri Batak. Si Purba, kemudian, tinggal di tanah yang dibuka ayahnya yaitu tanah Rambe atau Pakat. Jadi dalam kronik, Raja Alang Pardosi dengan demikian ditentukan sebagai pendiri garis keturunan baru. Proses ini berlanjut terus seusai dia wafat. Kedua anaknya, dari istri kedua, Puteri Aceh, Pucara Duan Pardosi dan Guru Marsakot Pardosi berpisah dan pindah ke arah yang berlainan supaya tidak bertikai. Pucara Duan tinggal pindah ke arah pantai dan menetap di daerah Tuka yang pada abad ke-19 merupakan pusat besar untuk penghimpunan persediaan kapur Barus dan Kemenyan dan dari sana dibawa ke Barus. 8. Datu Nasangti Sibagot Nipohan merupakan tokoh yang disegani dalam adat. Walaupun dia bukan merupakan seorang raja, namun posisinya sampai sekarang masih sangat dihargai. Khususnya dalam reorganisasi sistem adat dan budaya Batak. Penduduk dataran tinggi, para pendatang di Pelabuhan Natal dan Muara Labu atau dikenal dengan sebutan Singkuang atau Singkuang oleh ejaan Cina, dan terutama elemen-elemen bangsa pelaut Bugis dari Sulawesi, yang singgah sebelum berlayar berdagang menuju Madagaskar, telah berasimilasi dengan penuh toleransi dengan bangsa Batak. Para pendatang tersebut dengan sukarela interaksi dan menerima adat Dalihan Natolu agar dapat mempersunting wanita-wanita setempat setelah puluhan tahun di tengah laut. Datu Nasangti Sibagot Nipohan dari Toba, seorang yang disegani saat itu, menyatukan mereka, campuran penduduk pribumi dan pendatang tersebut, membentuk marga Nasution. 9. Erhani Sang Maima merupakan putra dari Raja Doli yang memerintah di Cianjur mula-mula dan melebarkan kekuasaan mereka sampai ke wilayah Lontung di Samosir Timur. Dari legenda rakyat mengenai Erhani Sang Maima, dia merupakan panglima yang berhasil menggunakan teknologi canggih saat itu dalam pasukannya. Teknologi tersebut adalah penggunaan mesiu dan mercon dengan kuantitas yang besar sehingga menimbulkan ledakan yang sangat dahsyat. Dalam sebuah penumpasan perang terhadap pemberontak, Erhani Sang Maima menggunakan rudal tersebut yang meluluh lantakkan sebuah wilayah dan hasil dari ledakan tersebut menyebabkan sebuah cekungan yang akhirnya menjadi danau kecil di daerah Toba. Ada yang mengatakan bahwa letak danau tersebut adalah di Kampung Silaban. 10. Guru Marsakot Pardosi merupakan keturunan Raja Alang Pardosi yang memerintah di pesisir barat Sumatera Utara. Guru Marsakot merupakan raja pertama dari keturunan Alang Pardosi yang memerintah sebuah kerajaan Batak yang penduduknya terdiri dari campuran orang-orang Batak dan para saudagar asing khususnya bangsa Ceti atau yang dikenal sekarang dengan nama bangsa Tamil atau Keling. 11. Raja Lingga. Mengenai kerajaan Lingga di tanah Batak Gayo, menurut M. Yunus Jamil dalam bukunya, Gajah Putih, yang diterbitkan oleh Lembaga Kebudayaan Aceh tahun 1959, Kutaraja, mengatakan bahwa sekitar abad 11,
kerajaan Lingga didirikan oleh orang-orang Batak Gayo pada era pemerintahan Sultan Macudum Johan Berdaulat Mahmud Syah dari Kerajaan Perlak. Informasi ini diketahui dari keterangan Raja Uyem dan anaknya Raja Ranta yaitu Raja Cibebesan dan dari Zainuddin yaitu dari Raja-Raja Kejurun Bukit yang kedua-duanya pernah berkuasa sebagai raja di era kolonial Belanda. Raja Lingga pertama, yang menjadi keturunan langsung Batak, disebutkan mempunyai beberapa anak. Yang tertua seorang wanita bernama Empu Beru atau Datu Beru, yang lain Sebayak Lingga, Merah Johan dan Merah Lingga, Merah Silu dan Merah Mege. Sebayak Lingga kemudian merantau ke tanah Batak leluhurnya tepatnya di Karo dan membuka negeri di sana dia dikenal dengan Raja Lingga Sibayak. Merah Johan mengembara ke Aceh Besar dan mendirikan kerajaannya yang bernama Lamkrak atau Lem Ei atau yang dikenal dengan Lamuri dan Lamuri atau Kesultanan Lamuri. Ini berarti Kesultanan Lamuri di atas didirikan oleh Merah Johan sedangkan Merah Lingga tinggal di Linge, Gayo, yang selanjutnya menjadi Raja Linge turun-temurun. Merah Silu bermigrasi ke daerah Pasai dan menjadi pegawai Kesultanan Daya di Pasai. Kesultanan Daya merupakan Kesultanan Syiah yang dipimpin orang-orang Persia dan Arab. Merah Mege sendiri dikuburkan di Wihni Rayang di lereng Keramil Palu di daerah Linge. Sampai sekarang masih terpelihara dan dihormati oleh penduduk. Penyebab migrasi tidak diketahui. Akan tetapi menurut riwayat dikisahkan bahwa Raja Lingga lebih menyayangi bungsunya Merah Mege, sehingga membuat anak-anaknya yang lain lebih memilih untuk mengembara. 12. Sultan Qadir Pardosi merupakan generasi berikutnya dari Raja Alang Pardosi melalui guru Marsakot Pardosi. Dia merupakan keturunan pertama dari Alang Pardosi yang mendirikan Kesultanan Batak. Namun sayang pada masa pemerintahannya, sebuah serbuan dari makhluk yang disebut penduduk sebagai orang-orang Gergasi melanda pemerintahannya di Barus sehingga menimbulkan ketidaknyamanan terhadap para saudagar-saudagar asing di kerajaannya. Akibatnya para orang-orang kaya Batak dan asing melarikan diri melalui laut menuju Lamuri demi menyelamatkan diri dari teror makhluk tersebut di Barus. Tidak diketahui bagaimana bentuk dan rupa makhluk Gergasi tersebut. Namun yang pasti, di abad ke-10 pamor Lamuri sebagai kota pelabuhan yang banyak dikunjungi asing semakin terkenal sejajar dengan Barus. Bahkan hasil-hasil produk Barus seperti kamper harus dibawa dulu ke Lamuri untuk kemudian diekspor. Sebagian ada yang diekspor melalui pelabuhan Natal atau melalui darat ke pelabuhan Kerajaan Pein di pesisir timur Sumatera melalui Sungai Barumun. 13. Merah Johan Lingga merupakan putra Raja Lingga. Merah Johan mengembara ke Aceh Besar dan mendirikan kerajaannya yang bernama Lamkrak atau Lem Ei atau yang dikenal dengan Lamuri dan Lamuri atau Kesultanan Lamuri 14. Merah Silu alias Malik Al-Saleh Al-Saleh. Merah Silu, yang menjadi prajurit Kesultanan Daya, saat itu masuk Islam dan mengganti namanya menjadi Iskandar Malik dengan gelar Sultan Malik Al-Soleh sebagai Sultan pertama pribumi dan pendiri Samudera Pasai. Samudera Pasai berdiri di atas Kesultanan Daya yang dihancurkan oleh Laksamana Ismail Al-Siddiq, Panglima dinasti Mamluk, Mesir, yang menggantikan dinasti Fatimiyah pendukung Kesultanan Daya. Dikatakan bahwa Kesultanan Pasai di tangan orang Batak Gayo yang kemudian menghancurkan kerajaan Hindu Aceh, yang terdiri dari Batak Mante dan imigran Hindu India, yang sudah melemah dengan tumbuhnya komunitas-komunitas Muslim dengan kedaulatan sendiri-sendiri. Sepeninggalan Malik Al-Saleh tahun 1285 sampai tahun 1296, dia digantikan oleh anaknya Sultan Malik Al-Tahir tahun 1296 sampai tahun 1327. Putranya yang lain Malik Al-Mansur pada tahun 1295 berkuasa di Barumun dan mendirikan Kesultanan Aru Barumun pada tahun 1299 dengan corak mazhab Syiah. 15. Sultan Malik Al-Mansur putra Malik Al-Saleh tahun 1299 sampai tahun 1322. Pendiri kerajaan Syiah Aru Barumun yang menjadi saingan kerajaan ayahnya Malik Al-Saleh di Kesultanan Samudra Pasai. 16. Sultan Firman Al-Karim tahun 1336 sampai tahun 1361. Merupakan sultan ketiga di Kesultanan Aru Barumun. Pada eranya banyak bertikai dengan kekuatan imperialis Jawa Majapahit. Di bawah Panglima Laksamana Hang Tuah dan Hang Lekir, pasukan marinir Aru Barumun berkali-kali membendung kekuatan Hindu Majapahit dari Jawa. 17. Sultan Ridwan Al-Hafiz tahun 1379 sampai tahun 1407.
merupakan Sultan ke-6 dari Kesultanan Arubarumun. Dalam masa pemerintahannya dia banyak melakukan hubungan diplomatik dengan pihak Cina 18. Sultan Husin Zul Arsa yang bergelar Sultan Haji. Dia merupakan Sultan ke-7 dari Kesultanan Arubarumun. Pada tahun 1409 dia menjadi salah satu orang Batak yang ikut dalam rombongan kapal induk Laksamana Cheng Ho mengunjungi Mekah dan Peking di zaman Yongle. Dia terkenal dalam annals dari Cina pada era dinasti Ming dengan nama Aji Alasa, Aji Alasa. Orang Batak yang paling dikenal di Cina. 19. Hidayat Fatahillah, putra mahkota terakhir Kesultanan Samudera Pasai, yang didirikan oleh Merasilo, sebelum diakuisisi oleh Kerajaan Aceh Darussalam. Dia mengungsi ke Jawa dan mendirikan kota Jakarta serta menjadi tokoh yang mempertahankan Jakarta dari gempuran Portugis. Di akhir hayatnya dia menjadi Sunan Gunung Jati. Salah satunya Sunan dari orang Batak Marga Silo. Namun banyak yang yakin bahwa sebenarnya dia adalah keturunan Arab. 20. Sultan Muhammad Syah abad ke-15 Masehi. Dalam konstelasi politik berikutnya, di pesisir barat Sumatera, terjadi persaingan dan pertikaian politik antara Sultan Mogul, Raja Pariaman, di Sumatera Barat, selatan pesisir Barus dengan Sultan Riayat Syah yang dikenal dengan Raja Buyung di Aceh. Keduanya masih bersaudara. Puncaknya Sultan Mogul ingin menaklukkan Aceh. Armada Angkatan Laut Sultan Mogul berangkat menuju Aceh. Beribu pasukan, marinir, tersebut kemudian berlabuh dan melepas jangkar di Fansur untuk memenuhi kebutuhan logistik mereka. Fansur memang pusat perdagangan dan ilmu pengetahuan dunia. Tokoh yang lahir dari wilayah ini adalah mereka yang mempunyai kinayah Al-Fansuri. Saat itu Panglima memerintahkan anak buahnya untuk menyelidiki dan mencari tahu mengenai perkembangan Aceh yang terkini. Mereka meminta nasihat dari dua orang ahli strategi Batak, Datu Tenggaran dan Datu Negara, keduanya dari klan Pasaribu. Mereka juga diajak untuk ambil bagian dalam misi tersebut. Posisi Fansur yang cenderung netral tergoyahkan. Namun perkembangan politik dan melalui pertimbangan-pertimbangan, pasukan Sultan Mogul membatalkan niat penyerbuan tersebut. Datu Tenggaran diminta untuk memimpin pasukan kembali ke Pariaman. Datuk Negara sendiri tidak berkenan untuk mengikuti pasukan tersebut ke Pariaman, dia lebih memilih untuk tetap berada di Fansur. Dalam pesan selamat tinggalnya, Datuk Tegaran bersumpah kelak akan kembali ke negeri Fansur di Barus. Segumpal tanah dan sekendi air Fansur jadi saksinya. Di negeri Pariaman, Datuk Tenggaran menyempatkan diri untuk memperdalam agama Islam. Dia pun berganti nama menjadi Muhammad. Kegigihan dan kedisiplinan Muhammad dalam mengemban tugas-tugas negara membuat Sultan Mogul bersimpati. Dia menawarkan adiknya Siti Permaisuri putri Raja Indrapura Munawarsyah. Setelah menikah, keduanya membuka wilayah baru dan dinamakan Tarusan untuk mengenang kakeknya Raja Hatorusan kedua di negeri Fansur. Sebagai petinggi dan pembuka wilayah, Datu Tenggaran dianugerahi gelar Sultan Muhammad Syah. Di kota baru ini Muhammad Syah juga membawa serta ribuan pengikutnya. Muhammad Syah sendiri mulai membina keluarganya dengan rukun. Anak-anaknya tumbuh besar dan berkembang dengan didikan disiplin dan kebijaksanaan yang mendalam dari sang ayah. Namun, salah satu anaknya yang bernama Sultan Ibrahim Syah, menjelang dewasa, sekitar umur 17 tahun, berselisih paham dengannya. Perselisihan tersebut meruncing dan tidak dapat diatasi lagi. Ibrahim Syah pun memilih untuk meninggalkan negeri Terusan dengan membawa pengikut 1000 orang menuju Fansur. 21. Sultan Mualif Pardosi. Lebih lengkapnya biografi tokoh ini lihat di kumpulan naskah Barus, dijilid dan disimpan di bagian naskah Museum Nasional Jakarta dengan No. ML16. Dalam katalogus Van Ronkel naskah ini yang disebut Bet. Gen. 162, dikatakan berjudul Asal Turunan Raja Barus. Seksi Jawi pertama berjudul Sarakata Surat Catera Asal Keturunan Raja dalam Negeri Barus. 22. Sultan Marah Pangsu Pardosi 700-an Hijriyah. Lebih lengkapnya biografi tokoh ini lihat di kumpulan naskah Barus, dijilid dan disimpan di bagian naskah Museum Nasional Jakarta dengan No. ML16. Dalam katalogus Van Ronkel naskah ini yang disebut Bet. Gen. 162, dikatakan berjudul Asal Turunan Raja Barus. Seksi Jawi pertama berjudul Sarakata Surat Catera Asal Keturunan Raja dalam Negeri Barus. 23. Sultan Ibrahim Syah Pasaribu.
Lebih lengkapnya biografi tokoh ini, lihat sejarah Tuanku Badan atau Tambu Barus Hilir, yang menceritakan silsilah kerajaan Hatorusan di Barus 24. Sultan Marah Sifat Pardosi. Lebih lengkapnya biografi tokoh ini lihat di kumpulan naskah Barus, dijilid dan disimpan di bagian naskah Museum Nasional Jakarta dengan No. ML16. Dalam katalog Gus van Ronkel naskah ini yang disebut Bet. Gen. 162, dikatakan berjudul Asal Turunan Raja Barus. Seksi Jawi pertama berjudul Sarakata Surat Catera Asal Keturunan Raja dalam Negeri Barus. 25. Mahkota alias Manghuntal atau Sisingamangaraja I pada tahun 1540 Masehi, mahkota atau Manghuntal yang menjadi panglima di kerajaan Hatorusan yang berpusat di Barus dan Singkel ditugaskan menumpas pemberontakan di pedalaman Batak, setelah sebelumnya berhasil mengusir Portugis dari perairan Singkel, memerintah di tanah Batak sebagai Sisingamangaraja I. Kedaulatannya ditransfer oleh Raja Uti VII yang kehilangan kekuasaannya. Pemerintahan Sisingamangaraja I hanya berlangsung 10 tahun. Sebelum putra mahkotanya, Manjolong, berumur dewasa, masih 12 tahun, Manghuntal dikabarkan menghilang dan tidak pernah kembali lagi. Orang-orang Bakara dan lingkungan istana percaya bahwa Sisingamangaraja menghilang diambil mula jadi Nabolon ke langit atau menganggapnya sebagai kejadian gaib. Manjolong akhirnya diangkat menjadi Sisingamangaraja II. Belakangan dari kitab-kitab kuno bangsa Batak Karo diketahui bahwa Sisingamangaraja I ternyata berada di tanah Karo pasca menghilangnya raja dari Bakara. Tidak disebutkan sebab-sebab migrasi Sisingamangaraja. Apakah dia frustasi dengan keadaan rakyatnya yang terus bertikai dan bertengkar, walau sudah dibujuk untuk damai dengan benda-benda pusaka Raja-Raja Uti, tidak diketahui dengan pasti. Tapi melihat riwayat-riwayat budi pekerti sosok Sisingamangaraja I yang anti perbudakan, anti rentenir sehingga selalu membayar utang para rakyat yang terlilit hutang dan lain sebagainya, membuatnya banyak memiliki musuh dari elit-elit yang suka mengeksploitasi rakyat. Permusuhan itu, tidak saja dari lingkungan istana tapi bahkan dari kerabatnya sendiri, misalnya Namborunya, yang tidak menyukai kebijakannya tersebut. Pasca kepindahannya ke Tanah Karo salah satu cucunya yang bernama Guru Patimpus mendirikan Huta yang sekarang menjadi ibu kota Provinsi Sumatera Utara. 26. Guru Patimpus. Menurut riwayat Hamparan Perak salah seorang putera dari Sisingamangaraja bernama Tuan Si Raja Hita mempunyai seorang anak bernama Guru Patimpus pergi merantau ke beberapa tempat di Tanah Karo dan merajakan anak-anaknya di kampung-kampung, Kuluhu, Paropa, Batu, Liang Tanah, Tongging, Aji Jahe, Batu Karang, Purbaji, dan Durian Kerajaan. Kemudian Guru Patimpus turun ke Sungai Sikambing dan bertemu dengan Datuk Kota Bangun. Berdasarkan bahan-bahan dari Panitia Sejarah Kota Medan atau 1972 termasuk Lensap Urung 12 Kuta, ini dapat dilihat dari trombo yang disalin dalam tulisan Batak Karo yang ditulis di atas kulit-kulit alin. Trombo ini mengisahkan Guru Patimpus lahir di Aji Jahei. Dia mendengar kabar ada seorang datang dari Jawi atau bahasa Jawi bahasa Pasai Aceh, kemudian dikenal dengan bahasa Melayu tulisan Arab. Orang yang datang dari Jawi itu adalah orang dari Pasai keturunan Said yang berdiam di Kota Bangun. Orang itu sangat dihormati penduduk di Kota Bangun kemudian diangkat menjadi Datuk Kota Bangun yang dikenal sangat tinggi ilmunya. Banyak sekali perbuatannya yang dinilai ajaib-ajaib. Guru Patimpus sangat ingin berjumpa dengan Datuk Kota Bangun untuk mengadu kekuatan ilmunya. Guru Patimpus beserta rakyatnya turun melalui Sungai Babura, akhirnya sampailah di kuala Sungai Sikambing. Di tempat ini Guru Patimpus tinggal selama 3 bulan, kemudian pergi ke Kota Bangun untuk menjumpai Datuk Kota Bangun. Konon ceritanya dalam mengadu kekuatan ilmu, siapa yang kalah harus mengikuti yang memang. Dalam adu kekuatan ini, berkat bantuan Allah SWT Guru Patimpus kalah dan dia memeluk agama Islam, sebelumnya beragama Perbegu. Dia belajar agama Islam dari Datuk Kota Bangun. Dia selalu pergi dan kembali ke kuala Sungai Sikambing pergi ke gunung dan ke Kota Bangun melewati Pulau Berayan yang waktu itu di bawah kekuasaan Raja Marga Tarigan keturunan Panglima Hali. Dalam persinggahan di Pulau Berayan, rupanya Guru Patimpus terpikat hatinya kepada putri Raja Pulau Berayan yang cantik. Akhirnya kawin dengan putri Raja Pulau Berayan itu, kemudian mereka pindah dan membuka hutan kemudian menjadi Kampung Medan. Setelah menikah,
Patimpus dan istrinya membuka kawasan hutan antara Sungai Deli dan Sungai Babura yang kemudian menjadi Kampung Medan. Tanggal kejadian ini biasanya disebut sebagai tanggal 1 Juli tahun 1590, yang kini diperingati sebagai hari jadi kota Medan. 7. Sisingamangaraja II, dikenal dengan nama Raja Manjolong gelar Datu Tinaruan atau Ompu Raja Tinaruan memerintah 1550-1595-28. Hafiz Muda Putra Guru Patimpus. Menurut rombo yang ditulis dalam bahasa Batak Karo di atas kulit alin itu, Hafiz Muda kemudian menggantikan orang tuanya Guru Patimpus, menjadi Raja 12 Kuta. Putra Guru Patimpus dari ibu yang lain bernama Bagelit turun dari gunung menuntut hak dari ayahandanya yaitu daerah 12 Kuta. Setelah puteranya Bagelit memeluk agama Islam, daerah 12 Kuta yang batasnya dari laut sampai ke gunung dibagi dua. Kepada Bagelit diberi kekuasaan dari Kampung Medan sampai ke gunung. Akhirnya kekuasaan Bagelit dikenal dengan Orung Sukapiring. Sedangkan Hafiz Muda tetap menjadi Raja 12 Kuta berkedudukan di Kampung Medan. Waktu itu Medan adalah sekitar jalan Sungai Deli sampai Sei Sikambing atau Petisah Kampung Silalas. Guru Patimpus dan putranya Hafiz Muda yang menjadikan Kampung Medan sebagai pusat pemerintahannya. 29. Panglima Manang Suka. Dia adalah orang Karo yang menjadi prajurit pasukan Aceh dan tahun 914 Hijriah, 1508 Masehi, dia mendirikan kerajaan Haru Deli Tua. Dia memakai gelar Sultan Makmun al-Rashid. Permaisurinya bernama Putri Hijau, saudara perempuan dari Sultan Mugayat Syah. Angkatan bersenjata Portugis dari Malaka pada tahun 930 Hijriah, 1523 Masehi, menggempur Kesultanan Haru Deli Tua. Mereka bergerak dan menyisir daerah yang bernama Labuhan Deli sampai Deli Tua sambil menembaki siapa saja manusia yang hidup di daerah tersebut. Mereka menggempur pasukan Makmun al-Arsyid dengan persenjataan berat dan artileri. Pasukan Makmun al-Rayid dengan bantuan pasukan dari Aceh bertahan di Sukamulia dan semuanya tewas dalam pembantaian tersebut. Pasukan pengawal istana kerajaan habis dibantai yang terdiri dari semua penduduk yang berjenis kelamin laki-laki. Permaisuri Putri Hijau dengan 5 orang putrinya ditawan oleh pasukan Keling di bawah tentara Portugis ini. Para kaum Keling India ini berasal dari Provinsi Goa di India Barat. Pasukan tersebut juga didukung oleh orang-orang Makau, Cina. Para putri-putri tersebut menjadi korban kebiadaban perkosaan dari tentara-tentara bayaran tersebut. Putri Hijau sambil berzikir diikat ke mulut sebuah meriam lalu diledakkan. Tubuhnya hancur lebur tanpa bentuk. Puntung dari meriam Portugis itu menjadi keramat meriam puntung, sebuah relik bagi orang-orang Karo dusun yang Muslim. Pada tahun 1853, Sultan Ibrahim Mansur Shah, Sultan Aceh, mengangkat Wan Usman di Labuhan Deli dengan nama Sultan Usman Perkasa Alam menjadi Sultan Deli yang pertama. Sekian untuk pembahasan kita kali ini, mohon maaf apabila ada kesalahan. Karena admin juga masih dalam tahap belajar, silakan beri komentar dan kritik yang sifatnya membangun, agar kita bisa belajar untuk lebih baik lagi tentang sejarah, ataupun budaya kita. Terima kasih, jangan lupa komen, like, share dan subscribe ya sahabat tutorial bahasa Mandailing. Salam maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.